Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan bahasa soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal yang berhubungan dengan ketenagaan listrikan, elektronika, dan lain sebagainya. Di sini kita sampai soal nomor ini ya, dan soal lain bisa dilihat di deskripsi atau di akhir video ini. Begitu. Ini berhubungannya dengan sensor dan aktuator. Cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata yang berbeda disebut. Nah, kita tahu bersama satu periode gini. Itu kadang ada sinyal gini. Nah, itu ada yang kayak gini. Dalam satu periode ada yang dikit gini, ininya panjang, ini dikit lagi, ininya panjang. Ini dikit lagi ke sini, ininya panjang. Ada juga yang dia lebar sekali. Nah, gini tak. Nah, ini sampai sini. Ini sampai sini. Ini sampai sini. Panjang lagi nih. Lah, dari hal seperti itu, ini kan sebenarnya sinyalnya sama, satu periode gitu kan. Tapi ada yang ininya panjang, ada yang ininya pendek, ada yang lebih pendek lagi, bahkan bisa hilang. Ini adalah satu periode dan inilah yang disebut sebagai pulse width modulation. Lebar pulsa ini yang dimodulasi. Jadi ini bisa menghasilkan tegangan ketika di rata-rata ini sekitar 90% dari tegangannya ini. Misalkan ini 5 volt, maka ketika kayak gini 90% nya adalah 4,5 volt. Ketika kayak gini ini cuma 10% nya dari 5 volt, berarti ya 0,5 volt gitu. Jadi makin rapat tingginya dia tegangannya makin tinggi. Nah, tegangan rata-rata yang berbeda ini disebut sebagai PWM atau pulse width modulation. Duty cycle ini adalah lebar ini berapa? Ini 90%, ini 50%. Lebar ini dibandingkan lebar ini, lebar keseluruhan. Ini mungkin ya 10% kayak gitu. Periode adalah waktu dari sini ke sini, dimana ada pulsa naik dan turun. Bahkan juga ada yang kalau lurus pol itu juga susah ngitung periodenya, atau lurus di bawah juga susah. Kemudian frekuensi ini adalah frekuensi dari ini, satu per periode atau satu per T. Nanti akan mendapatkan frekuensi gitu ya. Siapa yang paling tepat adalah pulse width modulation. Berikutnya, pada sensor garis robot line follower, komponen yang berfungsi sebagai media receiver adalah, kita cek di sini. Ini saya sudah carikan bentuknya. Ini ya, ini di robot line follower itu ada komponen namanya fotodiode dan IR LED. IR LED atau LED inframerah ini memancarkan ke sini. Ini adalah suatu sinyal yang tak tampak dengan kita. Kalau pengen kelihatan tampak, pakai kamera HP, insyaallah bisa kelihatan. Nanti setelah ini mantul ke sana. Bisa fotodiode, bisa foto transistor. Ini juga sama. Ini juga kayak gini. Nanti ada yang dipantulkan walau sedikit. Nah, dari kadar mantul yang tegangan yang sedikit sama banyak tadi dikonversi menjadi tegangan. Tegangan itu nanti akan dikomparasi apakah ini putih atau hitam gitu kan. Misalkan kalau tegangan ini kan dipadu menggunakan resistor kan, jadi mungkin tegangan kalau pas kena putih itu 3 volt, pas kena hitam 1 volt, berarti dibikin perbandingan 2 volt. Kalau lebih dari 2 volt maka dia kedeteksi putih, kalau kurang dari 2 volt maka dia kedeteksi hitam. Nah, itu nanti tinggal diprogram lebih lanjut untuk mengendalikan motor gitu. Jawaban yang paling tepat adalah fotodioda. Output sensor yang berupa data tegangan analog dapat diolah menjadi output digital menggunakan fasilitas microcontroller. Apa ya? Berarti kan ini analog ke digital, analog ke digital. Analog to digital converter, ADC namanya. I/O itu adalah input output. Berarti kalau fasilitasnya input output, dia mungkin kalau di Arduino seperti nomor 1, 2, 3, 0 sampai 13 itu pin, atau mungkin di kaki-kaki yang naik. USRAT ini adalah komunikasi serial. Interrupt ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menginterupsi. Seperti ketika ada sidang DPR itu ada yang interupsi. Jadi ketika sidang sudah berjalan ada yang menginterupsi, maka dilayani dulu yang bertanya itu sehingga program utama berhenti tapi langsung melayani ke yang interupsi tadi dan kembali lagi ke program utama setelah selesai melayani interupsi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh adalah pengendalian
stopwatch gitu kan. Nanti ketika ada interupsi sinyal magnet atau mungkin penghalang, langsung dia memerintahkan untuk berhenti gitu. Tapi program utamanya sudah jalan, mungkin bisa begitu. Contoh penggunaan kendali loop terbuka dalam kehidupan sehari-hari adalah loop terbuka. Kalau loop tertutup kan misalkan ada di sensor, ada proses, ini ada aktuator gitu kan. Nah, kalau terbuka ya wes gini aja, ada sensor, proses, aktuator, ini langsung perintah aktuator. Tapi kalau loop tertutup, sensor ini, aktuatornya apa? Lah dia itu deteksi lagi posisi yang di luar ini gimana. Kalau misalkan ini suhu masih panas, dia akan deteksi ke sini lagi. Oh, masih dihidupkan lagi anunya, aktuatornya, pemanasnya gitu. Kalau suhunya belum sesuai gitu. Nah, yang seperti ini apa yang terbuka? Apakah dispenser? Jawabannya salah, dispenser. Karena dispenser itu bisa diset panas sama dinginnya, itu ada lampu yang menyala sama mati. Kalau udah panas dia akan mati sendiri, kalau dingin dia akan panas, yang pemanasnya itu. Ya, begitu juga dengan yang panas yang ada dinginnya. Begitu. Jadi dia loop tertutup karena deteksi panasnya itu dan bisa nyala mati sesuai dengan sensor. Pemanggang roti, ini jawabannya telah benar, dia cuma sebatas waktu, jadi dipencet waktu sekian dia akan kembali lagi. Kalau kulkas gimana? Kalau kulkas dia ya juga deteksi, kalau sudah dingin dia mati, kalau sudah masih panas kompresor tetap menyala, itu bisa dicek di kulkas. Kalau smoke detector ini juga loop tertutup, selama ini ada asap dia akan nyalain alarm, kalau nggak ada asap ya dia nggak ngapa-ngapain, jadi dia deteksi terus sensornya itu. Nah, ini sensor ini adalah karakteristik dari loop tertutup yang deteksi. Kalau ini dia cuma berdasarkan waktu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nanti kalau ada jawaban yang beda bisa tulis di komentar. Berapakah kenaikan suhu output LM35 setiap 1 derajat Celcius gitu. Nah, jawabannya kita lihat di sini datasheetnya. Ini saya ambilkan potongan dari LM35, dia kenaikannya 10 mV per derajat Celcius. Maka jawaban yang paling tepat adalah 10 mV per derajat Celcius gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dukungannya dengan like, subscribe, dan komentar. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat dan menjadi apa tuh, Indonesia maju dengan kita selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.